Udah pada mandi semua ini? Udah sikat gigi belum? Kalau siap beribadah, siapkan tangannya. Angkat tangannya, tanda bukti siap beribadah. Kita akan dulu. Tapi kakak di sini tidak sendirian. Ada Kak Vera menemani kakak. Dan ada Kak Rita juga menemani kakak di sini untuk bersama-sama beribadah di sini. Sebelum kita ibadah, kita bernyanyi dulu dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Ya
Kita akan memasuki ibadah kita. Sebelum kita memasuki ibadah kita berdoa dulu. Pada adik-adik buka tangan dan tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang terkasih, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu pada pagi hari ini Tuhan, sehingga kami Tuhan dapat merasakan kasih-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Engkau yang membuka hati kami Tuhan, supaya kami bisa fokus dalam beribadah, supaya kami bisa fokus mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami akan mulai ibadah kami serahkan ke dalam tangan nama Yesus, kami berdoa. Amin. Kita akan memasuki ibadah kita. Sebelum kita memasuki ibadah kita bernyanyi, Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Selamat hari Minggu buat anak-anak sekalian. Kita berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu online. Untuk itu, kepada anak-anak sekalian, supaya dapat mengikutinya dengan tertib dan baik. Nah, sekarang anak-anak kita naikkan pujian kepada Tuhan, kita bernyanyi. Oh
sama-sama mengucapkannya. Jangan berbuat bagi batu yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Demikianlah bunyi hukum Tuhan. Mari kita berdoa dan sama-sama kita mengucapkannya. Ya Allah Tuhan kami, buatkanlah kita melakukan segala kehendak-Mu. Amin. Kita naikkan pujian, kita bernyanyi. Kita berdoa dan sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah kami seperti orang yang bersalah kepada kami. Amin. Firman Tuhan epistel untuk minggu hari ini yang tertulis di Lukas pasal 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta menyimpan semuanya dalam hatinya. Amin. Kita berdoa dan sama-sama mengakui iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dari kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghadiri orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, Tuhan kita dari dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita naikkan pujian, kita bernyanyi. Adik-adik, ingat ya, kalau keluar rumah tetap memakai masker. Kalau keluar rumah tetap pulang ke rumah harus mencuci tangan. Terus jangan terlalu banyak main di luar.
untuk mengikuti ibadah sekolah minggu dan sekolahnya sebentar lagi mau ujian. Iya. Udah mau ujian loh. Iya, jadi harus tetap jaga kesehatan. Jangan lupa tetap di mana-mana harus jaga kesehatan. Ada lagi ya Pak? Pengumuman ya. Nah, oke, itu mengenai protokol kesehatan. Bulan 5 loh sudah dekat. Yang SD kelas 6 sudah mau ujian terakhir nih. Nah, kalau main-main bisa naik kelas ya, bisa lulus ya kakak? Bisa. Nah, kalau mau lulus harus rajin belajar. Sekalipun kita belajarnya daring atau luring, tetap semangat. Oke, berikutnya dengarkan pengumumannya. Buka telinganya. Oh, ada apa ya? Nah, dalam rangka pesta perayaan sekolah minggu, kegiatan yang pertama akan dilombakan loh. Sudah selesai ya? Sudah. Yaitu hari Sabtu. Sudah ada di titiknya. Jam 3 sore. Tahu? Jam 3.30 dimulainya. Oke? Lomba mewarnai orang berapa itu? Orang satu. Kelas TK, SD kelas 1 atau kelas 2. Boleh kelas 3 ya, sampai kelas 2. Berikutnya yang sudah berlalu nih. Apa itu? Membaca puisi. Orang 3. Kalau orang 3 ini kelas berapa ya kakak? Kelas 5, 4, 5. Salah kakak. Kelas 5, 6, SMP kelas 1. Ya, oke, jadi nggak boleh lari. Nah, oke, pengumuman berikutnya minggu yang akan datang hari Sabtu depannya. Apa ya? Yang pertama, dengarkan ya. Lomba fashion show. Berpakaian ke gereja. Orang 1 berpasangan, berarti ada laki-laki, ada perempuan. Nah, ingat itu. Berarti 1 pasang setiap sektor. Ini lucu-lucu deh. Orang 1 ini nanti berpakaian cantik-cantik ya kakak ya. Berikutnya, lomba fashion show itu pakaian adat. Wah, kita mau lihat dulu ada di sekolah minggu ini berpakaian adat. Ya, banyak ya. Iya, 1 setiap sektor. Bebas orangnya. Boleh orang 1, 2, dan 3 bebas. Oke. Yang berikutnya ada 3 loh minggu depan. Yang ketiga, lomba membuat jus. Jus siapa nanti yang paling enak ya akan dinilai oleh jurinya. Langsung diminum sama jurinya. Oh, juara 1. Nah, kalau untuk membuat jus, bawa alatnya dari mana? Dari rumah. Nanti kan banyak di sini ya. Soalnya banyak di sini. Oke, akan dibantu sama maminya, papinya, opungnya boleh dibawa sini. Tapi mengerjakannya enggak boleh opungnya ya. Oke, berarti minggu yang akan datang kakak ada 3 perlombaan. 2 minggu yang datang lagi ada lagi 2 perlombaan. Ada vokal solo, ada juga vokal grup. Nah, sekalipun pandemi belum berakhir, kegiatan sekolah minggu tetap terlaksana. Itulah pesta perayaan sekolah minggu. Tetap semangat. Oke, ada sukacita? Ada enggak? Oke, coba dulu semuanya. Tepuk tangannya yang kuat. Oke, ayo katakan saya semangat. Puji Tuhan, itulah pengumuman kita kali ini. Tetap semangat untuk melaksanakan pesta perayaan sekolah minggu. Shalom. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, terlebih dahulu kita bernyanyi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya menyertaimu. Amin. Shalom adik-adik.
Shalom. Coba diputar dulu. Coba diputar dulu. Iya. Shalom adik-adik. Iya. Kita mendengar cerita Alkitab yang tertulis di Kolose 2 ayat 6 dan ayat 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan. Adik-adik yang dikasihi Yesus, kebangkitan Yesus memberi cerita menarik buat anak-anak sekolah minggu. Lewat Kolose 2, yang namanya Paulus itu dulu adalah bernama Saulus. Setelah dia ditangkap Yesus, dia menjadi orang yang baik. Baik menurut Tuhan, karena dia selalu bercerita dengan kuat kuasa Yesus. Jadi ceritanya Paulus bukan cerita biasa-biasa, tetapi cerita Paulus itu cerita yang menarik tentang hidup nanti setelah manusia bangkit dari mati. Orang yang telah merayakan Paskah berarti dia telah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhannya. Adik-adik, saya ulangi. Orang yang berpaskah itu adalah orang yang menerima Kristus Yesus sebagai mana adik-adik? Sebagai Tuhannya. Jadi Yesus yang bangkit itu adalah Tuhan orang yang percaya kepadanya. Karena Tuhan itu telah menjadi bagian dari hidupnya, maka Paulus berkata di ayat yang ke-6, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ya, adik-adik ya. Kolose 2 ayat 6 berkata, orang yang telah menerima Yesus yang bangkit dari antara orang mati, menerima Yesus sebagai Tuhannya. Tuhan sekolah minggu. Dan orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhannya, ayat 6 berkata, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ya adik-adik ya. Jadi orang yang berpaskah itu hidupnya tetap di dalam Tuhan. Hidupnya tetap di dalam kemenangan Tuhan. Hidupnya tetap hidup dengan Tuhan. Ya, ayat yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Oh, orang yang telah berpaskah itu rupanya bukan hanya asik mencari makanan daging ini saja. Bukan asik main-main dengan kebutuhan daging. Tetapi ayat 7 berkata, berakar di dalam Dia. Ini ada tumbuh-tumbuhan ya. Ini ada pohon. Apakah pohon ini bisa besar kalau akarnya tidak ada? Ah, masa iya? Ya. Gak mungkin bisa pohon ini daunnya lebat kalau akarnya tidak ada kan? Rupanya akar ini perlu. Kalau akarnya kuat, akarnya besar, akarnya akan mampu mengolah makanan untuk pertumbuhan semakin besar ini akarnya, semakin lebar akarnya, semakin panjang akarnya, maka pohonnya semakin, iya itu ya.
Orang Kristen berkata ayat 7, kamu harus berakar di dalam Kristus. Berarti hidup, makan, minum di dalam Kristus. Ya adik-adik ya, udah tahu kan? Nih cerita Alkitab menurut Kolose bahwa pertumbuhan pohon ini tergantung pada akarnya. Pertumbuhan orang Kristen itu tergantung pada akarnya. Walau kita mengatakan Kristen, kalau tidak berakar di dalam Kristus, itu bohong. Ya, bohong itu dosa. Ya, jadi sekali kita merayakan Paskah, maka pertumbuhan hidup kita bagaikan pohon ini menjadi lebat, menjadi berbuah, menjadi besar, pokoknya tergantung pada akarnya. Jadi adik-adik, berakarlah di dalam Kristus, berakarlah di dalam Kristus, karena akar itulah yang melengkapi kebutuhan hidup kita. Sekali lagi sama-sama ya, baca ya, baca. 2 ya. Iya, jadi diajari guru sekolah minggu, ya diingat ya, lewat nonton online-nya diingat ya, jangan main game ingat, nonton online tidak ingat ya, hati-hati adik-adik, berakar di dalam Kristus. Jadi kita harus berakar di dalam Kristus, karena hidup kita hanya dari Kristus, keberhasilan kita hanya dari Kristus, kesuksesan kita juga karena Kristus. Semakin akar Anda panjang di dalam Kristus, maka hidup kita disempurnakan oleh Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah merayakan Paskah, hari kebangkitan Yesus dari tengah kematian kami. Kami hidup hanya oleh Kristus. Dan kami saat ini berakar dan hidup bertumbuh hanya di dalam Kristus. Kuatkan kami mampu bertumbuh di tengah-tengah dunia yang semakin kacau ini. Agar kami kuat dan semakin bertumbuh. Iman kami dewasa, pemahaman kami juga dewasa, pengertian kami semakin dewasa. Berkati keluarga kami, guru-guru kami di dalam nama-Mu Yesus. Amin. Kita mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi. Ku ada
Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga. Kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan Allah memberkatimu dan memeliharamu. Kiranya Tuhan menerangimu dengan wajahnya dan dikasihaninya lah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepadamu dan mengaruniakanmu damai sejahtera.